Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga juga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja bersama seluruh keluarga teman-teman dimanapun teman-teman berada. Terima kasih untuk seluruh teman-teman ya sudah subscribe, like dan share channel YouTube Bung Ropan. Tanpa bantuan teman-teman juga channel saya ini tidak akan berkembang. Sekali lagi apresiasi yang tinggi untuk Anda semua. Oke, tadi malam saya berbicara di acara rutin saya setiap Jumat malam dari jam 8 ke jam 9 ya di salah satu stasiun televisi ya, tepatnya di NTV untuk Sportcast bersama dengan rekan saya Boy Noya membahas tentang kasus Passport Gate. Juga semalam ada salah satu tamu mantan pemain Primavera yang juga pemain tim nasional ya, Supriyono. Nah, kita membedah itu. Seperti di gambar di belakang ini kan ada 4 pemain. Menarik memang, 4-4-nya itu sempat diparkir karena kasus Passport Gate ini, dan semuanya punya kekuatan di kaki kiri. Dean James, Nathan Choaon, kemudian Justin Hapner, Tim Haypens. Semua bisa main di bek kiri. Walaupun kita tahu juga bahwa Justin Hapner bisa bermain di bek tengah, tapi posisinya dari kiri. Kalau kita lihat di tim nasional kan, dia di kiri, Jay Isyes di tengah, dan Skirido di kanan. Nah, 4-4 ini sempat diparkir. Dimulai dari Dean James. Teman-teman pasti tahu kasus dengan Nahbreda. Nahbreda yang kalah 6 gol saat itu ya memprotes lah, mempertanyakan soal izin kerja, bukan soal naturalisasi ya ilegal, tidak. Mereka tahu sudah sah, warga negara Indonesia sudah merah putih di dada. Tapi soal izin kerja, karena Dean James itu ya termasuk Justin Hapner, Nathan Choaon dan Tim Haypens itu mereka standar gaji mereka kan atau kontrak mereka kan tidak sesuai dan mereka itu sudah berstatus sebagai pemain non Uni Eropa, bukan Uni Eropa lagi setelah mendapatkan paspor Indonesia. Nah, itu yang dipertanyakan izin kerjanya ini, sehingga polemik ini terus berlanjut dan akhirnya Dean James yang tadinya masuk di 41 nama saat di FIFA Series kemarin, teman-teman pasti juga tahu, dipanggil oleh pelatih kepala John Hartman dan akhirnya dia dipinggirkan dulu sampai menyelesaikan masalah dia dengan klub dia ya. Kalau Dean James ini kan bermain untuk klub Go Ahead Eagles ya, yang mengalahkan Nahbreda. Nah, itu Nahbreda yang menggaungkan ini, sehingga buntutnya masuklah ke Justin Hapner. Justin Hapner bermain juga di Eredivisie sama seperti Dean James, dia bermain di Fortuna Sittard. Nathan Choaon dan Tim Haypens bermain di Eerste Divisie. Eerste Divisie itu kasta kedua. Nathan dengan Willem II Tilburg, kemudian Tim Haypens juga bermain dengan klub dia FC Emmen. Nah, itu teman-teman. Tapi kabar gembira kemarin itu terjadi bahwa pihak kejaksaan di KNVB ini, kejaksaan ini harus dibedakan ya, bukan kejaksaan negara ya, tapi jaksa yang ada di lingkungan KNVB dipilih orang-orang ahli-ahli hukum. Ada beberapa orang yang bekerja di KNVB ya, tidak disebutkan nama mereka, tapi inilah orang-orangnya yang tugas mereka adalah itu menyelidiki setiap case atau kasus yang terjadi di Eredivisie ya, karena mereka berada di federasi ya. Kalau di sini di PSSI lah. Nah, itu soal kartu merahnya, baru kemudian insiden pertandingannya ya, macam-macam lah, termasuk dengan Passport Gate ini yang digaungkan itu soal izin kerja ya dari pemain. Itu ranahnya para jaksa yang ada di KNVB, di lingkungan KNVB ya, teman-teman. Nah, mereka sudah discuss ya, sudah duduk bersama dan memutuskan membebaskan dari disipliner keempat pemain ini setelah mereka melihat semua itu dan mengambil sebuah kesimpulan bahwa tidak ada sanksi, tidak ada hukuman untuk keempat pemain Indonesia ini. Maka ini menjadi kabar baik. Ini menjadi kabar yang sangat ditunggu oleh para pencinta sepak bola Indonesia ya, bahwa mereka sudah bisa beraktivitas, sudah boleh ikut latihan lagi. Kemarin kan nggak boleh, sudah bisa masuk bersama dengan klub karena klub mereka sangat membutuhkan. Kebetulan 4 pemain ini adalah pemain inti ya, pemain yang selalu mendapat menit bermain di klub mereka. Jadi itu teman-teman kalau bisa dikatakan dengan mereka ya. Bahkan Justin Hapner walaupun pemain belakang sudah ikut membuat gol buat klubnya. Jadi kerinduan bagi Dean James dan Nathan Choaon dan Tim Haypens ini sudah
terpenuhi, terkabul lah bahwa mereka bisa bermain dengan klub mereka. Nah, nanti pada besok itu kita akan tunggu ya apakah Dean James akan langsung dimainkan setelah terbebas ya kasus dia untuk izin kerja ini, karena sudah diurus, sudah dianggap selesai oleh pihak kejaksaan karena dianggap mereka belum mengetahui saat itu antara pihak klub dan pemain. Maka ke depan ini harus lebih arif lagi, lebih bijak lagi untuk mengambil sebuah keputusan untuk memilih. Sekarang mereka sudah harus melepas paspor Belanda, sudah pasti dengan Indonesia karena tidak mengenal dui atau ganda ya. Harus tunggal dari Indonesia, namun izin kerja itu yang harus diurus. Sekarang mungkin dapat kelonggaran ya, dapat seperti dispensasi lah atau apalah namanya itu oleh kejaksaan, biar mereka bisa meneruskan ini. Tapi untuk di musim berikutnya semua sudah harus clear. Karena kasus ini bukan melibatkan pemain Indonesia, teman-teman. Ada sekitar 25 pemain yang bermain di Liga Belanda, di Eredivisie atau di kasta kedua, dari Cape Verde, kemudian dari Suriname juga hal yang sama. Masalahnya soal izin kerja. Sama seperti yang dialami Dean James, Nathan Choaon, Tim Hypens, kemudian dengan Justin Hapner. Tapi semua 25 pemain itu sudah seperti diputihkan, ya, sudah bebas, sudah bisa memperkuat klubnya. Nah nanti besok atau hari Minggu Dean James akan bermain. Mereka akan tandang ke Groningen. Nah di sanalah kita akan tunggu Dean James apakah dimainkan atau tidak. Kemarin posisinya dia kalau nggak salah ya kita belum tahu ya, digantikan oleh Aske Adelgaard, ya, kita tidak tahu. Tapi biarlah kita akan menanti kesempatan pertama bagi Dean James setelah case paspor gate ini ya sudah selesai, dan kita bersyukur. Kemudian Justin Hapner ini akan menarik, akan menjamu Nah Breda. Nah Breda inilah ya awal-awalnya yang menggaungkan ini. Setelah mereka dipermak habis oleh Dean James bersama klubnya dengan 6 gol. Sekarang Nah Breda ada di jurang degradasi di zona merah di Eredivisie. Mereka akan tandang menuju ke markasnya klubnya Justin Hapner. Ya, kita akan nantikan saja. Ya, apakah Justin Hapner akan langsung dimainkan? Saya pikir ini pemain inti dan mungkin dia akan bermain bersama dengan klubnya Fortuna Sittard untuk menjamu Nah Breda. Oke? Itu di Eredivisie, teman-teman. Nah, kalau kita pindah ke Eerste Divisie, Nathan Choaon ini akan juga bermain. Nantinya kita akan tunggu bersama dengan tim Hypens. Ya, tapi tim Hypens itu sudah main kemarin bahkan itu. Mereka kalah ya dengan 5-0 dari RKC Waalwijk. Ya, dengan 5-0. Dan tim Hypens main. Ya, dia main kalau nggak salah tuh dimasukin di babak kedua di menit 65, ya sekitar segitulah, menggantikan Marcus Larsen bermain dan klubnya kalah dengan telak. Tinggal Nathan Choaon yang kita akan tunggu untuk bisa melanjutkan pertandingan mereka. Nah, Nathan Choaon ini pasti langsung akan dimainkan karena dia kan selalu mendapat menit bermain. Ya. Nah, calon lawannya adalah Almere, mantan klubnya Tom Haye yang saat ini Tom bermain untuk Persib Bandung. Ya, teman-teman. Nah, kita akan lihat nantinya untuk aksi dari Nathan Choaon ya untuk bermain bersama dengan klubnya Willem II Tilburg di Eerste Divisie, dan mereka berempat saya yakin akan dipanggil oleh pelatih John Herman untuk di FIFA Matchday. Karena sudah dekat lah. FIFA Matchday itu bulan Juni, di tanggal 1 sampai 9 Juni. Jadi kalau dari sekarang mungkin tinggal 1,5 bulan. Kemudian mereka akan masuk. Bahkan di akhir Mei mungkin ada pelatnas. Ya, kita lihat nanti info selanjutnya untuk pemain tim nasional. Karena setelah FIFA Matchday itu kan mereka akan kembali ke ke klub asalnya. Ya, ke Belanda. Dan akan memperkuat klub masing-masing ya, setelah memperkuat Indonesia kan sebagai negara mereka, negara tercinta untuk berlaga di FIFA Matchday 2 pertandingan. Kalau di Piala AFF mungkin akan bermain dengan pemain-pemain lokal di Liga Super ya, karena tidak diizinkan oleh klub masing-masing. Ini di luar agenda FIFA untuk urusan Piala AFF atau Asian Cup. Oke, sampai di sini saya berbicara dengan 4 pemain yang menarik ya, karena punya kaki kiri yang kuat, semua bisa bermain di bek kiri. Dan ini luar biasa setelah pihak kejaksaan sudah mengambil sebuah langkah menyelamatkan mereka bersama dengan klub untuk terus bermain. Ya, apa yang diinginkan Nah Breda itu selesai, walaupun Nah Breda punya keinginan untuk banding, saya pikir percuma. Pasti akan kalah juga.
membanding apapun karena semua klub-klub mereka yakin mereka menang. Nah, Breda itu ya coba untuk memprotes ini karena mereka dalam posisi yang gawat ya. Karena berikutnya mereka akan bisa terdegradasi keluar dari Eerste Divisie. Oke, sampai di sini. Ciao.